di E itu sama, benar sama ya. Saya. Ya, jadi bedanya adalah PDT dengan PD eksak. Kalau fungsinya sama ya, MXY dx dan NXY dy sama dengan 0 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau PDT yang M itu dikumpulkan untuk yang X, yang N itu dikumpulkan untuk yang Y, kemudian digabung ya. Jadi ini fungsinya seperti ini, diferensial adalah di F sama dengan ini. Kalau eksak, dia membiarkan, jadi dia tidak memisahkan antara X sama Y. Jadi syarat utamanya itu harus ada nilai XY-nya. Ya, MXY, NXY, ngerti ya? Jadi fungsi itu muncul nilainya seperti ini misalnya. Ini dibiarin. Jadi X kuadrat Y, ya ini dibiarin nggak coba dipisahkan. Jadi ini kalau kita pisahkan nggak bisa misah ya. Nggak bisa misah karena kalau ini digabung dipisahin nanti X dan Y tidak mengumpul. Ya, saya yang ini ya. Kita lihat dulu yang ini. Sebagai contoh, kita lihat bedanya tercatat ya dengan PDT. Jadi kalau kita punya fungsi X kuadrat Y, ya, X min X ya, jadi kalau pakai PDT terpisahkan, kita punya ini adalah fungsi M-nya, ini adalah fungsi N-nya ya. M-nya itu sama dengan X kuadrat Y, N-nya itu sama dengan X ya. Jadi di fungsi M sama N itu nyampur antara X sama Y. Jadi kalau di PDT kita pisahkan. Jadi hanya pilih aja ya. Jadi kalau kalian mengerjakan program diferensial, mau pakai metode apa aja boleh. Mana yang paling mudah dan paling cepat ya. Jadi kalau misalnya pakai PDT misalnya X kuadrat ini ya. X sama X. Jadi ini bisa dipisahkan. Ini nggak bisa saya, ini nggak bisa karena X-nya nempel sama ini. Nah, kalau si PDT itu si PDT ini X-nya kita pilih dengan X-nya ini. Nah, kalau bedanya dengan si eksak ini dibiarkan. Jadi kalau kita perhatikan, belum saya shoot kali ini ya, maaf. Belum saya shoot ke layar ternyata. Ya udah biarin aja. Jadi bedanya adalah dia dibiarin. Jadi di fungsi N-nya itu ada XY, di fungsi N-nya itu ada XY. Tapi syaratnya harus terpenuhi bahwa nilai dari turunan dari M terhadap Y dan diferensial M terhadap Y harus sama. Kemudian kita masukin rumus, ya, kita masukin rumus, tinggal kita selesaikan. Ini ternyata memang agak rumit, karena kita dicontoh soalnya aja. Ini sebenarnya lebih mudah daripada metode yang lain ya. Sekarang kita lihat di layar. Jadi kalian pilih aja ya yang ada di belakang nanti yang ini. Jadi langkahnya seperti ini ya. Kita lihat di contoh. Kita lihat di contoh sebentar. Jadi ikuti aja langkah-langkahnya. Tapi sampai harus terpenuhi lagi ini. Jadi kalau soalnya ya contoh ini PD
punya nama E kuadrat X kuadrat gitu X ini ya kalau PDT dia bergabung sama ya X-nya digabung sama X dia digabung sama dan ini nggak bisa dipisahin ya tidak bisa pakai itu nah di PDX lagi mengumpulkan X yang sama dengan dibiarin aja nama dia N-nya sama dengan ya dan ini jadi X yang dari ini N-nya besar sama dengan X kuadrat N-nya yang belakang jadi ada variabel X sama Y ini tidak bisa semua ya sama dengan min ya kemudian plus nah ini kalau kita diferensialkan del M per del E del Y ya nah turunannya terhadap Y jadi kalau fungsi ini X kuadrat min Y ya M ini sama dengan ini diturunkan terhadap Y yang jadi konstan hanya Y-nya saja selain Y kita anggap konstanta jadi ini konstanta sama dengan min 1 kemudian ini 0 sedangkan yang N ini rule dari PDX ya yang M kita ditentukan terhadap Y yang N berarti yang M itu yang bagian depan dan PDX-nya yang M yang M nanti kita diferensialkan terhadap Y yang L kita ditentukan terhadap X nah syarat ini harus terpenuhi dalam PDX itu del M per del Y sama dengan del L per X harus sama. Jadi ini syarat dipenuhi apabila kita menyelesaikan PDX ya. Harus dicek dulu. Dan sama dengan jadi syaratnya terpenuhi ya. Nah, kalau syaratnya terpenuhi kita langsung bisa menyelesaikan. Ini lebih sederhana. Jadi rumusnya adalah sama dengan del F per del Y sama dengan N ini ya. Jadi F-nya kalau diferensial F per Y itu sama dengan N X Y ya. Ini rule-nya sama dengan adalah integral dari jadi integral dari N X Y yang ada kan ada yang jadi sama-sama integral min ya min sehingga sama dengan apa min X Y plus C sekarang kita X-nya untuk mencari X ya harus berarti untuk mencari X turunkan X Y terhadap jadi del F per del X del F per del X ya
Untuk mencari x-nya digunakan del f per akar t. Bentar. Yang ini x-nya terdapat yang ini, berarti pertemuan antara x sama dengan min y ya plus ini ya. Nah ini ya sama ini kita tinggal lagi ya, sama dengan jadi ini variabel jadi kalau terhadap x berarti satu ya di min y plus turunan 2 kali dari z aksennya sama dengan m tambahan m x y sama dengan x kuadrat min. Jadi atau ini sama dengan ini sama dengan ini ya min y plus x sama dengan x kuadrat min kita dapat jadi aksen x-nya sama dengan x kuadrat. Jadi kalau Cx itu kan sama dengan dapat Cx-nya kan sama Cx itu sama dengan integral dari integralnya ini apa? Integral dari ini lihat x kuadrat sama dengan sepertiga x kuadrat plus c. Nah, jadi nilai c-nya sama dengan jadi kita masukkan ke sini. Jadi f(x)-nya itu sama dengan min x y plus sepertiga x kuadrat plus c. Ya, jadi artinya PD eksak ini yang penting saatnya terpenuhi ya. Jadi kalau ini soalnya ini kita ada pertama lagi x kuadrat min y dx ya. Yang depan ini adalah putra m sama dengan x kuadrat min y. Jadi kalau diferensialkan apa? Del m per del y. Jadi turunan yang pertama itu kan ini mulanya ya. Kalian ikutin aturannya sampai yang satu. Kemudian yang belakang diturunkan terhadap x. Jadi nilainya sama. Jadi syarat untuk jadi eksak terpenuhi. Oke, kalau ini terpenuhi, kamu ambil bagian yang del f kita punya dulu ya. Del f per del y itu berarti ya itu yang bagian yang kedua ini ya. Del f per del y n sama dengan x y. Jadi ambil yang bagian ini. Jadi kalau del f per del y f-nya integral. Ini adalah min x ya. Min x ini min x y. Jadi integralnya adalah min x y kan diberikan angka y. Min x-nya plus y ya. Karena kita mencari nilai x-nya. Untuk mencari nilai x-nya itu dari fungsi ini diturunkan lagi. Nanti kan diintegralkan terhadap y, tapi sekarang diturunkan terhadap y. Diintegralkan terhadap y, sekarang diturunkan terhadap x. Jadi turunannya ini sama dengan min y plus y, nilainya sama dengan nilai yang m. Ya, ini nilainya dia. Sehingga kita masukkan ini sama dengan ini, kita ketemu nilai cx-nya. Kalau c aksen x sama dengan x kuadrat, ya, nanti tiga diintegralkan ke sini. Ada yang mau pertanyaan di sini? Jadi tinggal ngikuti ininya aja ya, tinggal ngikuti apa namanya rule-nya dia.
Sekarang kita lihat di contoh berikutnya ya. Kalau masih bingung, kita lihat di contoh berikutnya. Nanti urutannya kalian lihat di itu ya, di ikut yang kerjakannya apa yang ada di slide. Oke, kita lihat yang nomor 2, misalnya seperti ini. Ya. Y kuadrat Y kuadrat titik tambah 2Y Y sama dengan mana. Jadi ini X ya. Ini adalah kita apakah yang tertulis kuadrat Y kuadrat ini kita tingkatkan jadi apa? Ini habis banyak. Sekarang kita lihat X kalau kita tambahkan X apa? Sama ya? Di jadi bisa kita berikutnya kita itu berarti kita kami
sama dengan berarti tindakan kalian. Ini sehingga ini kuadrat plus sepertiga yang rata-rata sepertiga jadi yang pertama cek dulu jalan sama begininya harus sama dengan jalan per jalan x-nya. Yang keempat, yang belakang yang diperhatikan adalah permintaan mana yang diturunkan. Yang pertama itu dia diturunkan terhadap y. Jadi artinya yang x kuadratnya kami anggap konstan ya. Kamu anggap konstan, sedangkan sama dengan 0. Berarti sama dengan 2y. Yang belakang adalah sama. Diturunkan terhadap y. Berarti terhadap x berarti sama dengan 2y. Jadi syaratnya terpenuhi untuk PD eksak. Kemudian ada yang kedua, yang n-nya dlf per dy itu kita sama dengan nxy, ya, itu kita integralkan terhadap y. Nah, jadi kamu ambil yang x, kamu ambil yang l, diambil yang l ya, diambil yang l dan ini diintegralkan terhadap y. Jadi kalau integralkan y, yang selain yang y kita anggap konstan, keluarkan aja. Nah, memisahkan variabel c dalam huruf i. Ya, kemudian kita untuk mencari x-nya, kita turun itu terhadap x. Ini kita turunkan menjadi y kuadrat plus turunan c absen. Ya, kemudian yang keempat kita disamakan hasil diferensial tadi
ini kita samakan dengan nilai M-nya. Ya. Yang terdapat nilai C. Kalau dikembalikan ke CS-nya jadi integral. Sama. Siapa bertanya? Kalau nggak ada, kita lihat ke soal berikutnya ya, seperti tadi ya. Kalian coba kerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Soalnya kedua akarnya waktunya 10 menit. Dua E plus E pangkat Y plus ya terus nomor 4 sama ya, kamu kerjakan nanti pikiran ke sini. Waktunya 10 menit sampai jam setengah 1, nanti kita bahas. Silakan dikerjakan.